Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qori Alapsi dari Program Studi Perpajakan. Di sini saya akan membuat sebuah materi mengenai aspek fiskal aset lancar dari beban dibayar di muka. Lanjut. Konsep dasar pengertian dan klasifikasi beban dibayar muka atau prepaid expense. Pembayaran di muka untuk biaya yang manfaatnya akan diterima dalam periode mendatang. Diklasifikasikan sebagai apabila aset lancar bila manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Untuk klasifikasinya yaitu ada aset lancar, manfaat jangka pendek lebih dari 1 tahun. Aset tidak lancar jika manfaat melewati 12 bulan. Untuk contoh umumnya yaitu ada sewa dibayar di muka, asuransi, langganan, servis kontrak, dan biaya sewa ruang, dan lain-lain. Lanjut. Untuk pencatatan akuntansi, metode dan jurnalnya, pencatatan awalnya itu yaitu debit, dihitung yaitu beban, dibayar di muka yaitu aset, kredit, untuk kreditnya yaitu kas atau bank. Alokasi berkala setiap periode. Untuk debit, beban, laba atau rugi, kredit, beban dibayar di muka, menguranginya. Prinsipnya yaitu matching principle, beban diakui sesuai periode manfaat. Sebagai catatan, untuk tujuan pelaporan fiskal, pastikan dokumentasi kontrak, bukti pembayaran, dan pembagian periode tercatat jelas untuk memudahkan pemeriksaan pajak. Lanjut. Pada PPh pasal 4 ayat 2 mengenai penyewaan tanah dan bangunan, untuk ketentuan final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 menerapkan pemotongan atau pemungutan pajak final atas penghasilan dari penyewaan tanah dan atau bangunan yang dibayar oleh penyewa kepada pemilik. Untuk sifatnya yaitu bersifat final, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam tarif progresif pajak. Perhatikan aturan administrasi pada SPT dan bukti potong, dan kemungkinan pengecualian atau penyesuaian berdasarkan peraturan DJP terbaru. Lanjut. Untuk objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah atau bangunan, yaitu objeknya penghasilan sewa dari tanah dan atau bangunan termasuk gedung usaha. Tarif umumnya yaitu tarif final yang ditentukan oleh peraturan. Untuk contohnya untuk contoh umumnya yaitu 10% atas sesuai ketentuan saat ini. Untuk pemungut yaitu dari pihak penyewa yang membayar sewa wajib melakukan pemotongan atau pemungutan. Kewajiban administratif yaitu penerbitan bukti potong dan pelaporan ke DJP. Sebagai catatan, verifikasi tarif terkini pada peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Dirjen Pajak. Lanjut. PPh pasal 23, penyewaan kendaraan dan aset tetap lainnya. PPh pasal 23 mengenakan pemotongan atas penghasilan dari sewa selain tanah atau bangunan, termasuk penyewaan kendaraan bermotor dan pemakaian aset tetap lainnya atau non-final. Tarif dan mekanismenya berbeda dari pasal 4 ayat 2. Penting PPh pasal 23 bersifat tidak final dan mempengaruhi perhitungan pajak terutang tahunan. Oke, lanjut. Untuk objek dan tarif PPh pasal 23 atas sewa kendaraan atau aset lainnya, untuk objeknya yaitu penghasilan dari sewa, kendaraan mesin, dan aset tetap lainnya, selain dari tanah ataupun bangunan. Tarif standarnya yaitu umumnya 2% dari jumlah bruto untuk jasa sewa tertentu. Cek tergantung dari ketentuan terbaru. Pemotongnya yaitu pihak pemakai atau pembayar sewa wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 23. Dampak fiskalnya yaitu pajak yang dipotong menjadi kredit pajak bagi penerima, bukan final. Lanjut. Untuk contoh kasus 1, sewa gedung PPh pasal 4 ayat 2. Perusahaan A menyewa gedung dari perusahaan B selama 1 tahun
dengan nilai sewa bruto yaitu sekitar 120 juta rupiah. Misalnya tarif PPh pasal 4 ayat 2 itu 10%. Perhitungan PPh-nya yaitu PPh final sama dengan 10% dikali 120 juta rupiah. Dengan hasilnya yaitu 12 juta. Dipotong oleh penyewa saat pembayaran. Pencatatan penyewa atau pembayar. Dalam jurnalnya yaitu beban sewa untuk debitnya yaitu beban sewa sekitar 120 juta dan kreditnya pada kas 120 juta jumlah bruto setoran PPh sesuai mekanisme. Pencatatan penerima atau pemilik. Terima bersihnya yaitu 108 juta rupiah dari tarif yang telah dipotong 12 juta. Catatan PPh final dipotong sebagai pengurang penerimaan. Lapor sesuai bukti potong final. Lanjut. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu sewa kendaraan PPh pasal 23. Perusahaan X menyewa 1 unit kendaraan dari perusahaan Y selama 6 bulan. Biaya sewa bulan bruto yaitu 30 juta rupiah. Kita asumsikan tarifnya yaitu PPh pasal 23 dengan tarifnya 2%. Peraturan ini dari umum untuk sewa tertentu. Perhitungannya PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali 30 juta. Dengan hasilnya yaitu 600 ribu rupiah. Dipotong saat pembayaran. Pencatatan penyewa. Debit pada beban sewa 30 juta. Kredit pada kas 29 juta 400 ribu rupiah. Dan utang PPh pasal 23 600 ribu. Pencatatan penerima. Terima bersihnya yaitu 29 juta 400 ribu rupiah. PPh pasal 23 menjadi kredit pajak saat SPT tahunan. Simpan bukti pemotongan bukti potong, faktur, dan kontrak sewa. Klasifikasikan sebagai beban dibayar muka. Jika sewa dibayar sebelum periode manfaat dimulai. Lanjut. Nah, kesimpulannya, beban dibayar muka merupakan pembayaran yang dilakukan perusahaan untuk biaya yang manfaatnya akan diterima pada periode mendatang. Dalam akuntansi, biaya ini dicatat terlebih dahulu sebagai aset lancar, kemudian dialokasikan menjadi beban secara bertahap sesuai dengan periode manfaatnya, agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dilihat dari sisi fiskal, perlakuan beban dibayar di muka harus mengikuti ketentuan perpajakan yang telah berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pencatatan dan dokumentasi yang tepat agar pengakuan biaya dan kewajiban pajak dapat dilaporkan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Baik, itu saja dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.